Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mutiara Dwi Oktavia Putri, dari mahasiswa UPI AI semester 5 Fakultas Psikologi. Saya yang mewakili kelompok saya ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Ria. Saya usaha di Kenari, pengusaha di Kenari, toko listrik, alat listrik sama pembuatan panel listrik. Baik. Sebelumnya saya panggil Ibu Tante atau Ibu aja? Terserah, Tante boleh, Ibu Ria boleh, terserah. Saya panggil Ibu Ria ya. Kalau akhir-akhir ini kesibukan Ibu Ria apa ya, Bu? Kalau boleh tahu. Kalau sekarang sih kan selama pandemi kemarin kan sepi tuh. Nah kalau sekarang ini udah mulai mulai ada lah kerjaan gitu, walaupun nggak sebanyak sebelum pandemi, cuman udah mulai adalah sedikit gitu kerjaan. Jadi saya bermaksud untuk mewawancarai Ibu tentang usaha Ibu yang sedang Ibu jalankan. Apakah Ibu sudah siap? Boleh, ayo siap. Apa bisa Ibu jelaskan secara singkat mengenai bidang usaha yang Ibu sedang jalankan ini? Ya itu saya usaha saya di bidang penjualan alat listrik sama pembuatan panel listrik buat industri, buat perumahan juga, buat retail kecil juga itu. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, nama toko Ibu ini dikenal dengan sebutan apa ya, Bu? Toko Berkah Elektrik. Oke. Ini bergerak di bidang listrik ya, Bu? Iya. Oke. Apa Ibu bisa jelaskan apa produk yang Ibu jualkan kepada pelanggan? Kalau kita tuh jual semua, pokoknya berhubungan sama listrik kita jual. Dari kabel, terus dari komponen-komponen buat listrik, buat panel, semuanya sih yang berhubungan sama listrik lah. Tetapi biasanya apa sih, Bu, produk yang paling laris dibeli oleh pelanggan? Kalau saya kan khususnya kan panel. Kalau panel itu ya komponen-komponen buat panel banyak ya, sama kabel itu. Karena emang saya marketnya di situ, jualnya di situ gitu, buat jual-jual itu. Kalau biasanya ini pelanggan dari kalangan mana ya, Bu? Kalau pelanggan mah dari mana aja. Maksudnya gini, kalau kayak kita ini kan penjual gini, semua kalangan kan kita terima. Yang penting dia beli dengan uang kita terima kan. Maksudnya mau siapa aja gitu. Ada yang cuma beli, maksudnya kayak orang-orang biasa yang beli retail kecil juga kita terima. Ada juga dari kayak orang-orang proyek gitu kan, beli ya kita terima gitu. Semua sih sebenarnya, kalau orang dagang kan nggak pengaruh. Maksudnya mau dari mana aja mau beli ya pasti dilayani gitu kan. Yang penting belinya itu sesuai sama apa yang ada di toko kita itu. Kalau boleh tahu, emang Ibu berjualan di daerah Pasar Kenari atau buka cabang di tempat lain? Enggak, coba di Kenari aja. Karena kalau Kenari itu kan dia udah terkenal. Maksudnya gini, semua orang tahu Pasar Kenari itu tempat tempat untuk jual listrik lah gitu, peralatan listrik kan. Kalau Kenari itu kan se-Asia Tenggara udah tahu semua. Maksudnya udah terkenal lah gitu. Jadi kalau kita mau buka cabang ke tempat lain kayaknya susah. Untuk pemasarannya susah, tapi kalau sini kan gampang. Orang yang datang ke sini udah banyak gitu kan. Orang tahu datang ke sini. Kalau buka lagi tempat lain ya agak susah. Gitu. Dilihat dari lokasinya juga strategis juga ya. Lokasi strategis kan. Udah gitu kan itu udah dari zaman dulu. Udah berapa puluh tahun kan. Pasar Kenari udah lama. Udah bukan setahun 2 tahun, tapi udah puluhan tahun Pasar Kenari. Saya di sini aja 2020. Itu tuh udah sebelum saya udah ada itu. Kemudian suatu usaha yang Ibu jalankan ini ada sejarah singkatnya nggak ya, Bu? Sejarah singkatnya maksudnya gimana tuh? Sejarah singkat toko saya gitu. Ya, awalnya dari apa?
Saya dulu itu kerja sama dulu saya kerja sama orang Chinese lah ya, toko juga gitu. Selama 12 tahun tuh, cuman karena kepengen, maksudnya kalau kita kerja sama orang kan kita nggak berkembang, pasti di situ-situ aja gitu kan, pengennya berkembang gitu. Akhirnya coba kerjasama sama temen, buka toko dia sendiri gitu ya, tapi kerjasama. Berjalan 4 tahun, akhirnya mutusin buat sendiri gitu. Kalau sendiri kan maksudnya lebih enak ya kalau sendiri. Tapi kalau misalnya kita masih kerja sama orang kan nggak enak. Kalau sendiri kan apa-apa mesti kita rasain sendiri lah, gitu lebih enak. Kemudian berapa sih Bu hasil produk penjualan Ibu dalam satu hari? Kita nggak bisa nentuin kayak gitu sih. Kalau maksudnya gini, kalau saya itu kan saya tuh jadi support barang ke kayak ke kontraktor gitu kan. Nah itu kan dia utang, kadang utang sebulan kan, kadang lebih bisa 2 bulan gitu. Jadi kita nggak bisa sama token nih, hari ini penghasilan gue sekian, besok saya nggak bisa gitu, karena kita kan kayak gitu. Jadi kita tuh ngasih orang tempo, bukannya yang buat pembayaran cash, bukan kayak toko kelontong apa yang hari itu harus dapat uang cash gitu, enggak. Kalau kita tuh masih ada waktunya sebulan nih, baru kita bisa dapat uang gitu. Jadi nggak langsung dapat. Jadi kita nggak bisa panamasin, gue hari ini dapatnya sekian, besok sekian, itu nggak bisa. Gitu. Kalau penghasilannya ya. Gitu. Kalau kan dilihat dari pandemi COVID-19 yang kemarin kan ada PSBB, terus ada PPKM juga. Banyak kegiatan-kegiatan yang nggak dibolehin di luar rumah ya. Contohnya kayak work from home. Gimana sih Bu hasil penjualannya, apakah sama kayak merosot lah, pasti merosot. Masalah gini, kita nggak boleh buka toko. Sedangkan kalau kayak kita kan orang harus datang ke toko, karena kita jual barang kan di toko. Kalau pandemi jauh banget, bener-bener ambruk, makanya banyak toko-toko yang tutup. Banyak banget yang toko-toko tutup karena dia nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa. Uangnya buat muter lagi nggak bisa. Bertahan aja nih udah syukur alhamdulillah bisa bertahan gitu ya. Biasanya kalau yang nggak bisa bertahan akhirnya tutup toko gitu ya, karena emang susah gitu. Kita ini aja baru mulai lagi, maksudnya setelah pandemi mulai lagi dari nol, semuanya dari nol lagi, mulai lagi. Karena uang kita yang udah kita simpan itu kemarin tuh udah buat nombokin bayar karyawan, bayar gaji, uang makan, terus bayar maintenance. Jadi uangnya udah habis ke sana, maka buat sekarang kita mulai dari nol gitu. Sempat mengalami pengurangan karyawan? Iyalah, pasti semua dikenali, pasti ada ngurangin karyawan. Kalau enggak kita nggak bakalan bisa ini, maksudnya daripada kita nggak bisa kan kasihan kalau di orang kan sini perlu makan kan, perlu ninggalin istrinya uang di rumah kan. Kita nggak bisa bayar kayak uang makannya, kita nggak bisa bayar kan, kayak gaji paling kita bisa bayar separuh daripada dia, kasihan dia juga gitu kan, kita juga nggak sanggup ya. Biasanya sih kita cut dulu gitu. Berarti itu salah satu strategi supaya usaha Ibu ini tetap berdiri gitu ya? Iyalah, maksudnya kita nggak bisa bayar orang, jadi selama pandemi karyawan dikurangin sebisa mungkin ya kita jadi sendiri yang jualan gitu. Kan kita mengurangi pengeluaran kita juga kan gitu, harus kayak gitu, kalau nggak bisa. Sebelumnya apa pihak pasar ini juga ikut andil dalam bantuin masalah-masalah penjual ini saat pandemi COVID-19? Paling kita dikasih keringanan uang sewa toko, dikasihnya tuh free lah gitu ya selama pandemi, itu doang. Kalau yang lain enggak, karena kan toko tutup. Dikasih itu kan karena toko nggak bisa buka, kan kita nggak bisa buka toko gitu sampai berapa bulan itu kan nggak bisa buka toko. Paling cuma dikasih waktunya berapa jam doang gitu, sehari cuman ganti-gantian buka toko kayak gitu ya, kayak gitulah
maksudnya nggak terlalu banyak membantu juga lah gitu. Selama pandemi ini kan banyak kayak toko-toko online shop, apa ibu salah satu strategi untuk menjual produk ibu juga melalui online shop juga atau? Baru mau mulai sih, maksudnya kita baru masuk, baru mau nyoba gitu kan, karena nggak ada, maksudnya gini, kalau kayak gitu kan kita mesti standby ya. Nah untuk yang standby itu nggak ada orangnya gitu, maksudnya kalau sekarang sih lagi nyoba jualan online gitu. Kalau sekarang ini kan udah agak dilonggarin nih aturan tentang cara menghadapi COVID-19. Tapi kan kita tetap kayak pakai masker, pakai hand sanitizer juga kan Bu. Kalau saya kayak enggak deh. Kayak kalau sekarang kayaknya udah nggak terlalu begitu itu ya. Nggak kayak dulu lah. Kalau dulu ya mungkin ya. Kalau sekarang kayak nggak. Udah mulai fleksibel lah ya, maksudnya kalau kayak gitu orang nggak ada yang belanja. Iya, masalah gini, kalau kayak gitu orang kadang males kan mau belanja. Banyak peraturan yang mesti dia itu kan, malah mengurangi orang belanja gitu. Kalau misalnya sekarang kan udah aman lah kali ya, udah nggak itu juga ya. Ya nggak perlu kali kayak gitu ya. Apa tetap masih ada kendala atau masalah seperti yang ibu waktu jualan pas pandemi COVID-19? Ini kan baru mulai nih, maksudnya baru mulai membaik. Ya paling awal tahun lah ya, nggak awal tahun sih, ya berapa bulan belakangan ini lah gitu, maksudnya baru mulai membaik. Jadi kita belum nemuin, maksudnya belum terlalu nemuin masalah kayak COVID sih, waktu COVID gitu. Karena kan kita juga baru mulai ini nih, gitu. Maksudnya baru mulai membaik lah gitu. Jadi belum ketemu kendala-kendala gimana, belum ketemu gitu. Masih wajar aja lah gitu. Ya mulai dari nol lagi ya Bu ya? Ya mulai dari nol lagi. Kalau hasil penjualannya apa kayak sama waktu? Beda lah. Kalau sekarang pasti beda lah. Kalau sekarang ini kita jualnya agak susah, gitu. Karena sekarang orang tuh jual banding harga, supaya ya kayak kemarin-kemarin kan kita jualnya susah kan, lebih banyak pengeluaran. Nah sebisa mungkin sekarang kita harus dapat banyak uang kan. Nah ya itu masalahnya, jadi orang pada ngancurin harga. Itu yang penting dapat customer dulu banyak gitu. Ya itu jadinya kayak gitu. Ya paling masa kayak gitu doang sih. Jadi harga yang agak harga yang agak hancur lah gitu. Berarti toko online shop itu emang baru mau nyoba? Ya, baru mau nyoba. Sampai sekarang masih jalan itu? Atau? Baru nyoba berarti kan baru dijalanin ya? Baru dijalanin. Iya. Berarti hasil penjualan ibu meningkat atau sekarang ini? Oh iya, siap Pak. Meningkat dari pandemi. Kalau pandemi parah. Sekarang ya maksudnya jauh lebih baik lah daripada pandemi lah gitu. Tapi kalau dibandingin dulu sebelum pandemi, jauh lebih banyak dulu sebelum pandemi. Kalau sekarang kan orang baru mulai usaha lagi lah gitu. Ya belum terlalu baik kayak sebelum pandemi lah gitu. Kira-kira boleh tahu nggak Bu hasil penjualannya itu seberapa banyak Bu? Susah sih ya, maksudnya gini, itu kan aku bilang kalau saya kan gini, kita kan kasih orang kan tempo gitu. Jadi kita tuh nggak pernah bisa ini loh, kadang orang bayar kan juga nggak tepat waktu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu. Saya nggak bikin pembukuan juga soalnya, jadi saya jalan gitu aja gitu. Karena nggak pakai pembukuan, karena masih kurang orang buat handle pembukuan kan. Nah jadi kalau pasnya berapa saya nggak pernah ini gitu, jadi jalan gitu aja gitu. Kalau karena kan kita baru mulai nih, kalau baru mulai kan maksudnya banyak kayak kemarin banyak tagihan yang mesti kita tutupin buat bayar tagihan kemarin gitu kan. Nah ya itulah jadinya kita belum bisa lagi, ini kan juga baru jalan nih. Biasanya kita tuh maksudnya tahu untung ruginya itu
kalau udah setahun tuh, nah baru tuh ketahuan tuh gitu apa pendapatannya berapa ya gitu, sisa uangnya berapa gitu yang ada di bank gitu rasanya. Kalau dari background keluarga apa ada yang sama kayak ibu Nggak ada. jualan juga? Enggak, saya sendiri. Didikan orang tua yang masih ibu ingat sampai sekarang seperti apa ibu? Apa ya, kalau didikan orang tua sih yang pasti apa jujur lah ya, maksudnya kita kalau apa, kalau mau kerja mau usaha gitu yang penting jujur, kerja keras ya kayak gitulah, standar kan kayak gitu kan kalau orang tua kan ngajarnya. Oke, kalau ini kan sebentar lagi kan kita mau masuk ke tahun baru 2023. Ibu ada rencana nggak ke depannya khususnya untuk bidang usaha yang ibu jalankan ini? Maksudnya Misalkan mau rencana buka cabang di tempat lain atau? kalau rencana, kalau keinginan ada, tapi kalau rencana kayak belum deh. Maksudnya kita kan juga ini kan masih apa, Transisi dari masih transisi dari kemarin itu kan, kayaknya masih berat kalau bisa mau buka toko lagi, masih berat karena kita masih butuh modal banyak kan. Kalau buka toko kan mesti modalnya banyak juga, jadi kayaknya kalau keinginan sih ada, cuman kalau buat itu kayak belum dulu sih gitu. kan sekarang banyak nih anak-anak muda yang pengen juga jadi pengusaha, tapi mereka tuh takut gitu Bu kalau misalkan nanti usahanya gulung tikar, terus utang di mana-mana. Ada nggak sih Bu tips untuk Ya jangan takut, anak setiap muda? usaha kan pasti gitu loh, kita setiap usaha pasti ada kendala kan. Kalau kita maksudnya belum melangkah udah takut ya kita nggak bakal maju. Usaha jatuh bangun lagi, jatuh lagi bangun lagi, jangan nyerah. Kalau namanya kita nyerah percuma sia-sia. Baik, menurut saya wawancaranya sudah selesai sampai di sini Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mau diwawancara. Maaf jika kalau ada salah-salah kata. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Bu ya. Boleh. Terima kasih Bu. Ya.